Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam keluarga kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Kita semua tahu bahwa komunikasi merupakan unsur penting dalam membangun sebuah relasi, termasuk relasi antara orang tua dengan anak. Cara kita berkomunikasi dengan anak membangun suatu pola yang kita sebut sebagai pola komunikasi. Pola komunikasi yang kita bangun bersama dengan anak ikut menentukan relasi seperti apa yang kita bangun bersama anak. Pola komunikasi yang dibangun berpengaruh juga pada perkembangan psikis anak yang berujung pada perilaku anak sehari-hari. Ada orang tua yang membangun pola komunikasi satu arah, pola di mana orang tua terbiasa berbicara dan anak mendengarkan. Orang tua memberikan petunjuk, anak melakukan. Orang tua memberikan nasihat, anak diam menerima. Dalam pola komunikasi satu arah seperti ini, orang tua cukup puas ketika anak mengikuti kemauan atau harapan orang tua. Sebaliknya, orang tua menganggap masalah jika anak tidak mengikuti atau memenuhi harapan orang tua. Pola komunikasi satu arah ini tidak menolong orang tua untuk mengenal anaknya dengan lebih seksama. Mengapa? Karena pengenalan dimulai dari pengamatan dan mendengarkan. Sedangkan dalam pola komunikasi satu arah, orang tua jarang mendengarkan. Mungkin juga jarang mengamati, kurang memperhatikan komunikasi verbal dan nonverbal dari anak. Pola komunikasi satu arah tidak membuat orang tua mengenal perkembangan emosi anak. Orang tua juga tidak tahu bagaimana cara berpikir anaknya, seperti apa konsep-konsep yang ada dalam benak anak mengenai kehidupan. Pengenalan yang tidak mendalam inilah yang dapat mengganggu relasi orang tua dan anak, atau mungkin memicu timbulnya konflik orang tua dan anak-anak. Loving Parents, pengenalan yang tidak mendalam tentang anak membuat orang tua kehilangan arah untuk membimbing anak. Kita dapat mengalami kepuasan semu seperti, anakku penurut, atau anakku tak pernah membantah, atau anakku selalu mendengarkan nasihatku. Pola komunikasi satu arah ini membuat kita menganggap anak kita itu menjadi anak yang baik-baik saja, padahal ternyata mungkin perkembangannya mengalami kemandegan. Sebaliknya, akibat tidak sungguh-sungguh mengenal anak, orang tua dapat mengalami kecemasan yang tidak perlu. Mengapa anakku selalu membantah? Mengapa anakku tidak mau mendengarkan aku? Kita menganggap itu adalah masalah yang sebenarnya bukan masalah. Bukankah wajar, dear parents, jika ada perbedaan konsep atau perbedaan cara berpikir atau perbedaan harapan, walau ia adalah anak kita bahkan darah daging kita sendiri? Bukankah memang Tuhan menciptakan setiap manusia itu unik? Setiap orang tua, saya percaya, berharap anaknya cerdas, berpikir kritis dan kreatif. Namun, pola komunikasi satu arah ini tidak menolong anak untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif. Kebiasaan untuk selalu menerima perkataan orang tua tanpa diberi kesempatan untuk membantah, melakukan perintah orang tua tanpa diberi ruang untuk mengungkapkan yang diinginkan, mendengarkan saja orang tua tanpa boleh mengatakan hal yang berbeda. Ini semua mengumpulkan potensi berpikir kritis dan kreatif yang sejatinya ada dalam diri setiap manusia menjadi tidak berkembang. Kebiasaan untuk hanya mendengarkan dan tidak mengungkapkan pendapatnya mengenai yang ia dengar itu membuat anak-anak tidak terlatih untuk berbicara, bernegosiasi, dan berdiskusi. Anak juga tidak terlatih untuk belajar mengenal apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan, dan apa yang dia inginkan. Anak terbiasa hanya belajar mengenal apa yang diinginkan oleh orang tuanya dan apa yang membuat orang tua bahagia. Apa yang ia pikirkan, yang ia inginkan, yang ia rasakan
tidak lagi menjadi penting dan terbiasa ia abaikan. Loving parents, kepatuhan anak dalam pola komunikasi satu arah ini belum tentu karena anak mengerti bahwa itu adalah baik untuknya. Kepatuhan anak sekadar untuk memenuhi harapan kita sebagai orang tua. Pola seperti ini tidak menolong anak untuk membangun makna tentang kehidupan, melainkan sekadar patuh kepada orang tua semata. Komunikasi yang sejatinya menjadi sarana untuk mengenal, menemukan makna, membangun relasi, sarana bagi perkembangan diri, sarana mendidik anak, sarana belajar menerima perbedaan, tidak diperoleh melalui pola komunikasi satu arah ini. Nah, loving parents, bagaimana pola komunikasi yang kita bangun bersama dengan anak-anak kita? Apakah polanya mirip dengan pola komunikasi satu arah? Apakah kita terbiasa berbicara dan anak mendengarkan? Terbiasa memberikan petunjuk dan anak melakukan saja? Apakah kita cukup puas jika anak mengikuti kemauan dan harapan kita sebagai orang tua, dan sebaliknya menganggap masalah, persoalan jika anak tidak mengikuti atau memenuhi harapan kita sebagai orang tua? Apabila kita tidak dapat dengan cepat dan tegas menjawab tidak atas pertanyaan-pertanyaan ini, maka boleh jadi selama ini kita membangun pola komunikasi satu arah. Loving parents, bersegeralah berubah. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama-sama dengan mereka. Bila loving parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat acara Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.